Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya dari kelas PBSDC akan menjelaskan tentang apa itu fungsi-fungsi dan bimbingan konseling. Terima kasih. Baik, semua hal pasti memiliki fungsi, seperti halnya anggota tubuh yang memiliki fungsi seperti mata yang digunakan untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan bimbingan konseling. Sesuai dengan pengertian dan prinsip-prinsip bimbingan konseling, ada 8 fungsi dari bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek seperti pemahaman diri anak didik, terutama oleh orang tua dan guru, hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak dalam lingkungan keluarga dan pada lingkungan belajar maupun di luar tempat belajar, penyesuaian dan perkembangan peserta didik di usia dini. Diharapkan dalam hal ini peserta didik mampu memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri dan pemahaman tentang lingkungan di sekitarnya. Diharapkan peserta didik mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, serta mampu menempatkan dirinya pada situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Kedua adalah fungsi preventif. Fungsi preventif merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai masalah yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mendapatkan arahan tentang ancaman atau bahaya-bahaya yang dapat mengancam dirinya. Ancaman atau bahaya dalam hal ini adalah seluruh ancaman yang dapat membahayakan atau merugikan peserta didik dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini hampir sama dengan fungsi pemahaman. Hanya saja fungsi pengembangan berfokus kepada membantu anak didik untuk mengembangkan aspek kemampuannya sesuai dengan fungsinya. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, misalnya menjalankan diskusi kelompok atau saling menularkan pendapat. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan di sini bukan seperti menyembuhkan penyakit lainnya dokter, melainkan fungsi penyembuhan di sini untuk menyelesaikan masalah atau yang sedang dialami oleh peserta didik, baik itu masalah pribadi, sosial maupun dalam belajar. Seperti halnya jika ada seorang siswa yang sulit dalam belajar, ia bisa mendiskusikannya kepada guru BK, dan guru BK dapat menindaklanjutinya dan memberitahu gurunya untuk mengganti metode belajarnya agar siswa bisa lebih memahami mata pelajaran tersebut. Kelima adalah fungsi penyaluran. Dalam hal ini, guru sebagai konselor berperan untuk membantu atau mengarahkan peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler yang ada di sekolah, membantu memilihkan jurusan atau program studi yang diinginkan oleh peserta didik yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Dalam hal ini, guru BK tidak jalan sendirian. Guru BK perlu bekerjasama dengan guru atau lembaga lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang keenam adalah fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini, guru BK berperan untuk membimbing atau membantu guru